Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara, pengalaman pahit tidak jarang berguna bagi kita. Obat yang pahit tak jarang dapat lebih menyembuhkan daripada obat yang manis dan enak. Saya kira inilah salah satu misteri dan kebajikan kita adalah bahwa obat yang pahit, ramuan yang pahit bisa menyembuhkan. Penderitaan dan pengalaman yang pahit bisa membuat orang lebih bisa bertumbuh berkembang. Itulah yang dialami oleh Yesus ketika Yesus ditolak di Nazaret, di kota asalnya sendiri. Orang-orang menolak Yesus karena Yesus dianggap tidak ada artinya. Sama seperti mereka. Mereka tidak tahu dan tidak kenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Dan inilah. Dan setiap orang juga demikian. Apakah saya tahu orang lain? Enggak juga. Karena memang saya juga tidak tahu siapa diri saya sendiri seringkali. Itulah sebabnya mengapa kerjasama, mengapa interaksi, ya, mengapa kerap kali terjadi salah paham. Karena kita tidak mampu mengerti orang lain. Karena kita tidak mampu memahami orang lain apapun. Bahkan karena kita juga tidak mampu mengerti diri sendiri. Karena itulah maka interaksi dan pengalaman pahit itu adalah cambuk, adalah obat untuk memeriksa mengerti siapa diri kita yang sesungguhnya. Siapa diri kita yang sebenarnya. Dan kita diajar untuk bersikap demikian. Yesus ditolak oleh orang-orang Nazaret karena mereka tidak mengerti siapa Yesus. Atau mereka menganggap Yesus adalah sama seperti mereka. Dan ini mengandaikan kepada kita latihan untuk memeriksa diri kita sendiri, untuk introspeksi, tapi juga latihan bagi kita untuk apa? Untuk belajar berproses. Berproses untuk memahami orang lain, berproses untuk memahami diri sendiri, berproses untuk mengembangkan hidup kita sendiri. Itulah ya, yang harus menjadi tantangan kita bersama. Untuk yang menjadi suatu dorongan untuk menjadi tumbuh berkembang, untuk melihat kekurangan, tapi juga melihat kelebihan kita masing-masing. Yesus ditolak. Dan pengalaman pahit itu juga menjadi peringatan bagi orang Yahudi yang keras kepala. Karena mereka tidak mau mengerti, tidak mau menerima Yesus. Dan ini menjadi suatu dorongan bagi kita, bagi umat Katolik, umat Kristen, bahwa ternyata Yesus dengan penolakan itu mau mengatakan karya keselamatan Yesus tidak hanya untuk diri mereka sendiri, hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk setiap orang. Ya, untuk siapapun juga. Untuk segala bangsa. Untuk dunia. Ya. Semoga pengalaman ditolak ini juga mengajarkan kita untuk bisa memahami, mengerti, menyelami, ya, mencintai orang lain dengan lebih baik, lebih benar. Semoga Anda dan saya untuk belajar bisa menerima segala kritik, segala tanggapan, segala pengalaman yang tidak baik menjadi sarana kita untuk mengenal apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan bagi kita. Dengan pengalaman pahit ini juga membuat kita bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Mungkin Tuhan ingin membelokkan arah hidup kita untuk tujuan yang lain. Karena suatu peristiwa yang tidak menarik, tidak
yang menyakitkan bahkan. Semoga kita semua dikuatkan dan diteguhkan untuk belajar dari pengalaman-pengalaman yang tidak baik, pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Berkat Tuhan atas kita semua, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.